Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pemrograman visual dengan Scratch bagian pertama. Di bagian pertama ini, pertama kali kita harus mengenal IDE atau Integrated Development Environment dari Scratch. Kita mulai dari paling atas dulu. Di sini ada button untuk mengubah bahasa. Misalnya contoh kita rubah ke dalam bahasa Indonesia. Di sini terlihat coding yang ada akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita rubah lagi dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada file. Di file kita bisa lihat ada 3 sub menu. Yang pertama ada file new, kita klik, berarti untuk membuat project baru. Kemudian ada file, kemudian ada load from your computer, kita klik. Nah, ini fungsinya untuk mengambil atau membuka file Scratch yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada save to your computer, ini untuk menyimpan ke dalam komputer. Nah, untuk menyimpan kita harus memberi nama di namanya project title project ada di sini. Misalnya ini mobil balap 4, kita ganti jadi 5. Setelah kita simpan, kita save to your computer, maka di sini namanya menjadi mobil balap 5 dengan extension SB3. Jadi Scratch Desktop, kita menggunakan Scratch Desktop versi yang ketiga, ekstensinya selalu SB3. Dan kita klik save. Kemudian di sini ada tutorial. Tutorial di sini adalah berisi video-video tutorial cara penggunaan Scratch. Kita berikan contoh bagaimana cara menggunakan. Ada 5 kategori, yaitu animation, art, music, game, sama stories. Kalau kita klik all, berarti semua kategori akan ditampilkan. Kalau kita klik animation, berarti hanya kategori animation yang ditampilkan. Kalau kita art, hanya kategori art yang ditampilkan. Nah, sebagai contoh dan seterusnya, ini ada beberapa button di sini. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan yang animation. Di sini kita mau membuka yang animate a name. Kita klik. Jadi cara melihat tutorialnya tinggal kita klik. Kemudian di bawah sini ada progressnya. Di sini ada progress indikatornya. Ini menunjukkan, berarti ini progress indikatornya ada di paling kiri, berarti ini posisi yang paling kiri. Kemudian untuk melihat video selanjutnya apa, kita tinggal klik button previews, kita klik. Nah, di sini diberikan video tutorial cara penggunaannya. Kemudian kalau kita melanjutkan lagi, tinggal kita klik button previews lagi. Ini sampai selesai. Kita perhatikan. Nah, kalau kita mau kembali ke video sebelumnya, kita tinggal klik button back button. Kita klik. Nah, kalau kita sudah cukup mempelajari tutorial ini, kita tinggal klik close. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah, setelah kita membahas yang bagian atas ini, baris atas ini, kemudian di bagian bawah itu ada 3 tabulasi atau 3 tab, yaitu code, customs, kemudian sama sound. Di bagian code atau kode ini ada kategori kode, motion, kemudian looks,
kemudian sound, event, control, sensing, operators, variables, kemudian my block. Jadi ini secara defaultnya ada jenis-jenis kode atau coding yang nanti kita gunakan ya. Jadi masuk kategori apa codingnya, motion atau loops. Kemudian di custom, nah di custom kita bisa mengisi warna di sini, mengisi warna ini dengan fill color, kemudian kita bisa mengcopy, kemudian kita bisa paste, kemudian delete, atau kita memutar secara horizontal atau membalikkan flip atau flip vertikal, atau mengkonversi gambar jenis bitmap ke dalam vektor seperti ini. Kemudian ini ada button menghasilkan, kemudian untuk nanti lebih detailnya nanti kita sambil praktek. Nah, kemudian bagian sound. Nah, di bagian sound ini harus ada suara yang dibawa. Oke. Ini untuk lebih jelasnya bagian sound saya close dulu, klik new dulu. Nah, di bagian sound ini adalah berisi suara bawaan dari sprite. Nah, sprite itu apa? Sprite itu adalah ini. Jadi karakter yang ada di ini namanya movie state. Karakter di movie state ini ketika kita bikin file baru, ini sprite-nya selalu gambar kucing. Jadi defaultnya atau standarnya atau kondisi awalnya dia adalah gambar kucing. Nah, gambar ini dinamakan sprite. Nah, suara ini selalu muncul setelah sprite ini sudah ada. Jadi begitu kita mau manggil sprite, nah, contohnya ini karena sprite-nya kucing, maka di sini suaranya adalah suara meow. Kita play dengan sini. Di sini kita bisa apa? Di sini kita bisa mengcopy, kemudian kita bisa memberi nama suaranya itu. Kemudian kita bisa mempercepat, slower, kita louder, mengeraskan, menyebutkan suara atau menghilangkan suara, atau fade in suaranya, atau fade out suara, atau reverse membalik suara, atau suaranya jadi seperti suara robot. Nah, kita klik suara jadi suara robot. Nah, ini fade in, ini fade out ya, kebalikannya. Oke. Nah, itu untuk tab ini. Nah, sekarang kita kembali di sekarang kita fokus pada sebelah kanan ini, area ini. Ini ada button-button apa saja. Yang sebelah ini ada button go, ini fungsinya untuk menjalankan aplikasi yang sudah kita buat. Kemudian ini untuk memberhentikan. Jadi ada tombol go, kemudian ada tombol stop. Kemudian di bawah ini namanya movie state, kemudian ini namanya sprite. Nah, sprite ini secara defaultnya atau standarnya dia dikasih nama sprite 1. Kalau kita ganti misalnya kucing itu juga boleh. Jadi nama sprite-nya ini namanya kucing. Nah, sekarang ini ada nama sprite, kemudian di sini ada X, ini ada Y. X kemudian ada nilainya 0. Ini menunjukkan posisi dia dari sumbu X. Jadi kita ingat diagram Cartesius di pelajaran matematik, ada sumbu X, sumbu Y. Jadi kalau sumbu X-nya nilainya 0. Terus posisinya di sumbu Y berarti nilainya 0 juga ya. Jadi kalau X yang horizontal ya. Kalau saya geser secara ke kiri secara horizontal, maka X-nya akan berubah. Sekarang kalau belakang dia nilainya menjadi minus. Jadi ke belakang itu berarti mengarah ke minus. Nah, kalau saya gerakkan ke kanan, berarti dia mengarah ke plus atau positif.
Jadi seperti kita membayangkan diagram Venn. Diagram Venn, coba kita browsing di Google diagram Venn seperti apa biar kita lebih jelas. Diagram Venn. Oh, kok diagram Venn? Diagram Cartesius maksud saya. Diagram Cartesius ya. Nah, kita lihat gambarnya, kita lihat. Nah, seperti ini diagram Cartesius. Nah, gambar yang lebih jelas ya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ibaratkan ini movie state-nya. Jadi kalau dia bergerak ke kiri berarti dia mengarah ke negatif. Kalau dari 0, setelah 0 ya min 1, min 2 dan seterusnya. Kemudian kalau ke kanan dia mengarah positif, berarti semakin positif menambah. Jadi kalau ke kanan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi prinsip areanya seperti diagram Cartesius, bukan diagram Venn ya. Oke, diagram Cartesius. Nah, sekarang kita kembali ke state-nya yang ada di Scratch. Jadi ini menunjukkan posisi X, ini menunjukkan posisi Y. Nah, kalau posisi Y ini berpengaruhnya kalau dia gerakannya vertikal ke atas, berarti dia jadi 106. Nah, ingat seperti tadi, kalau dia ke atas berarti dia mengarah ke positif, kalau ke bawah dia mengarah ke negatif, gitu ya. Ini sama prinsipnya di diagram Cartesius. Kalau saya bawa ke bawah dia akan mengarah ke positif. Nah, sekarang kalau kita bisa membalikkan ini misalnya ke koordinat 0,0 ya kita tinggal tulis di sini 0, y-nya 0. Nah, kemudian enter. Nah, dia langsung 0,0 di sini. Baik. Nah, kemudian di bawah di sini ada tombol show sama hide. Nah, kalau ini posisinya berarti dia show. Kalau kita klik tombol hide, dia akan tidak tampak di state-nya. Kalau kita menampilkan lagi, tinggal klik tombol show. Di sebelahnya ada tombol size untuk mengubah ukuran sprite. Yang di sini sudah namanya kucing. Tadi sudah kita rubah. Kita rubah misalnya 200. Tekan tombol enter, dia akan lebih besar dari semula ya, 2 kali lebih besar. Kita rubah 50, dia akan lebih kecil. Sekarang kita kembalikan 100. Kemudian kita tekan tombol enter. Di sini ada direction. Direction itu adalah arah. Nah, posisi sprite di sini ini directionnya 90 ya, directionnya 90. Kalau saya ganti jadi, nah ini kita bisa ganti-ganti direction seperti ini ya. Nah, kalau saya ganti 0, dia akan menghadap ke sana. Ingat ya, ini 0, kalau menghadap sana tadi 90. Kalau saya ganti 180, nah dia menghadap sana. Nah, ini adalah area positif di sini ya. Jadi antara 0 sampai 180. Nah, kalau saya ganti 90, kalau saya ganti minus 90, ini saya ganti minus 90, nah, dia akan menghadapnya ke sana ya. Kalau saya ganti minus 179, nah dia akan menghadap ke sana. Nah, hampir sama posisinya sampai dengan 180 ya. Jadi boleh dikatakan seperti ini ya. Jadi ini sampai sini itu 180, jadi 0 sampai 180. Kalau dari sini sampai sini berarti 0 sampai minus 179. Jadi kalau ke sini sebelah sini berarti naik minusnya bertambah, jadi minus 1 2 3 4 sampai di sini 190. Kemudian terus sampai minus 179. Kalau sini dari 0 ke
area bilangan positif 0, 1, 2, 3, 4, kemudian 90 sini, terus naik terus sampai 160. Jadi ini istilahnya kalau di diagram Quadratus ini adalah kuadran 1 dan kuadran 4. Ini positif ya, kuadran 3 dan 2 dan 3. Oke, gitu. Nah, sekarang kita langsung saja praktek menggunakan coding. Sekarang kita langsung membuat coding di Scratch. Sebelum kita buat coding, kita akan membuat sprite yang lain. Kita buang, tinggal kita klik icon recycle bin di sini atau gambar tempat sampah. Kemudian kita panggil di sini untuk memanggil sprite yang lain, mengambil sprite yang lain. Di sini ada kategori sprite yang bisa kita pilih. Ini dalam posisi awalnya atau defaultnya ini all, berarti semuanya ditampilkan. Kita bisa memilih animal dan lainnya sampai letters ya. Oke, baik. Sekarang saya ke all dulu. Saya ambil gambar. Nah, sekarang saya kasih contoh. Di sini kalau yang kita tunjuk ini adalah gambarnya bergerak, berarti dia adalah kumpulan dari beberapa gambar atau file animasi GIF. Ya. Misalnya saya klik. Kita tahu kalau ini gambar terdiri dari beberapa gambar. Caranya kita klik di customs. Nah, ini ada dua gambar, gambar berdiri dan gambar duduk, seperti itu ya. Nah, kita kembali coding. Nah, sementara kita hapus, kita pilih gambar yang bukan berupa animasi. Kita ambil lagi. Kita pilih ini gambar bola basket. Baik, sekarang kita ambil satu gambar lagi. Ini ada gambar mobil. Saya klik ya, ini dua-duanya ini. Kalau ini diklik bola basket, kita lihat di customnya dia hanya satu, berarti dia bukan animasi. Kemudian di gambar mobil, kalau kita klik code-nya di customnya juga satu. Sekarang kita taruh posisinya. Ini yang gambar sprite mobil nih, X-nya saya kasih 0, X-nya 0. Kemudian sumbu Y-nya 50. Ya. Jadi 0, ini 50. Kemudian yang basketball saya kasih X-nya 0. X-nya saya kasih 150. Kemudian Y-nya saya kasih 50. Jadi kita tahu ini posisinya yang mobil ada di sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 50. Jadi X-nya 0, Y-nya 50. Kalau ini X-nya 150, Y-nya 50. Sekarang saya mau membuat coding. Kalau saya yang gambar mobil ini atau sprite yang gambar mobil ini saya ganti aja, misalnya mobil, bisa diganti. Yang ini saya ganti klik, saya ganti bola ya. Oke, yang mobil saya klik ya. Kalau kita mau beri coding di sprite mobil, berarti caranya kita klik dulu di mobil ya. Saya akan memberi coding supaya dia bergerak menuju X100 atau posisinya bola basket tadi ya. Ini kan 100 nih. Saya tinggal ngambil di sini ada move step, saya taruh sini. Kemudian angkanya saya tinggal ganti jadi 100. Karena dia 0 untuk menuju 100 kan, kita tulis 100 move step. Oke. Baik, langsung kita klik saja. Nah, sekarang posisinya ini 100, yang ini 100. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau dia balik ke belakang lagi ke posisi semula, berarti kita ambil lagi move step.
yang ini kita ganti jadi minus 100 ya. Saya klik, nah seperti itu ya. Oke, jadi kalau ini move 100 step, oh, ini minus 100 step. Nah, sekarang oke, sampai di sini masih mudah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan cerita coding kita. Oke, kita tambahkan coding kita. Sekarang ini saya rubah yang bola ini, saya letakkan koordinatnya ada di minus 50. Berarti kan di bawah ya. Oke, atau minus 150 saja. State-nya nggak sampai 200 ya. Oke, minus 150 ya. Berarti ini ada di posisi Y-nya minus 150. Ini X-nya tadi kita taruh 100. Oke, atau kita rubah juga ini 200. 200 ya. Jadi ini posisi bolanya ada di X 200, sumbu X 200, kemudian sumbunya min 150. Nah, sementara yang ini di 0, X nya 0, kemudian sumbu Y nya 50. Oke, baik. Jadi langkah-langkahnya, jadi kita akan membuat coding langkah-langkah mobil ini menuju ke bola basket. Ingat, bola basket ada di koordinat 200, minus 150, sedangkan mobil ada di koordinat 0,0. Nah, sekarang kita buat codingnya secara bertahap. Oke. Nah, urut-urutannya. Yang pertama, mobil ini kan harus muter dulu, dia muter begini kan. Muternya kan di directionnya ini kan muter, dia harus ini kan muternya searah jarum jam kan. Kira-kira ke berapa ini, koordinat berapa? Biar pas kan 180 kan, dia harus berputar searah jarum jam dari 90 ke 180, berarti kan dia cukup memutar sebesar 90 derajat. Nah, tadi posisi awalnya kan seperti ini. Supaya dia menghadap ke bawah, berarti kan harus ke sudut 100 directionnya, atau directionnya kita ganti jadi 180. Nah, untuk 90 ke 80 kan berarti menambah 90 derajat ya. Jadi kalau kita tulis urutannya berputar searah jarum jam 90 derajat maksudnya. Kemudian yang kedua, dia harus maju dari 0. Ini ingat posisinya basketnya X nya di bukan Z nya ya. Ini kan kalau ke atas bawah kan yang berpengaruh adalah sumbu Y. Nah, sekarang dia harus maju ini. Maju bisa sampai ke min 150, dia harus maju berapa step? Dia harus maju sebesar 50 step ya. Jadi walaupun ini turun ke bawah, tapi kita harus menganggap sprite-nya ini maju ya, jadi makanya bertambah, move-nya bertambah bukan minus, karena dia posisinya maju 150, karena dari 0 sampai minus 150. Berarti di sini maju 150 step atau langkah. Ini di bawah maju kan. Oke, posisinya X nya minus
tulis minus 150. Oke, seperti itu kan. Ini Y nya masih 0 ya posisinya. Nah, sekarang setelah maju 150 step, yang harus muter begini lagi ya, makanya berputarnya kan ini berlawanan arah. Kalau tadi kan searah jarum jam, sekarang berlawanan arah. Sekarang berputar berlawanan arah jarum jam 90 derajat ya kan. Ini kan berlawanan arah ini. Ini berlawanan arah. Nah, berlawanan arah jarum jam ya 90 derajat. Oke, baik. Kemudian setelah berlawanan arah, dia kan mobilnya harus maju ke arah posisi X-nya bola basket. Berapa posisi X-nya? 200. Nah, ini 200. Berarti dia harus maju 200. Ini maju berarti positif ya, maju positif. Kalau mundur negatif ya. Berarti maju 200 step. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba menulis codingnya berdasarkan urut-urutan yang sudah kita tulis. Nah, ini kita kembalikan lagi, ini jadi 0 sampai dari 0,0. 0. Nah, posisinya seperti ini. Yang pertama kita buat codingnya berputar searah jarum jam 90 derajat. Nah, kita lihat ini yang berputar searah jarum jam, kan ini codingnya benar. Berapa nilainya? Kita tulis ini 90 derajat. Kemudian maju 150 step. Maju berarti kita pakai move ke sini. Nilainya kita ganti 150 step. Maju ya. Jadi kalau maju itu nilainya apa? Di sini positif ya. Sekarang berputar berlawanan arah jarum jam 90. Nah, mana yang berlawanan arah? Codingnya ini. Codingnya ini kita tulis berlawanan arah 90. Kemudian maju 10 step. Ya. Tulis ini maju 10 step, berarti kita tulis. Oh, kok 10? 200 maju. Maju 200, maju ini, maju 200 step. Berarti ini kita tulis move 200 step. Nah, seperti itu urutannya. Nah, ini bisa kita klik satu persatu. Sekarang buat simulasi supaya gampang, kita klik satu persatu. Oke, berputar, maju 150 step. Ya, oke. Berputar berlawanan arah jarum 90 derajat, klik ini. Kemudian maju 200 step. Nah, sampailah mobil di situ ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita gabungkan. Sebelum kita gabungkan, ini kita kembalikan ke normal lagi. Ininya 0, posisinya 0, ini juga posisinya 0. Ya. Sekarang kita gabungkan ini, coding bloknya kita gabung. Ini juga kita gabung. Nah, ini juga kita gabung. Nah, dengan begitu, ini bisa langsung kita klik. Nah, dia langsung bergerak sini. Walaupun urut-urutannya tadi, karena kecepatannya tinggi, dia langsung bergerak sini. Gitu ya. Oke, demikian untuk pertemuan pertama. Kita menggunakan pengenalan IDE dengan IDE-nya Scratch 3. Kemudian kita sudah mencoba menggunakan coding kelompok motion move, turn berlawanan searah jarum jam, kemudian turn berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, kita lanjutkan atau kita sampai ketemu lagi di coding Scratch bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.